Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang kepemimpinan dan pengawasan. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Purwatintingsi SEMM selaku dosen mata kuliah perilaku organisasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Leandro Delroy sebagai moderator. Next. Selanjutnya ada Askania Putri Rafifa sebagai pemateri, ada Dery Raffi Firdaus sebagai pemateri, ada Fadila Fitriani Azhara sebagai pemateri, ada Fitri Rahmawati sebagai pemateri, ada juga Putri Sasti Pramudiani sebagai pemateri, dan ada Muhammad Fikriana Ramadan sebagai pemateri. Oke, baik, langsung saja saya mulai aja slide yang pertama. Next. Kepemimpinan itu apa sih? Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah target atau goals yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Jadi dapat diketahui bahwa kepemimpinan atau memimpin adalah usaha untuk menggerakkan orang lain ataupun bawahan yang dipimpin agar mereka dapat bekerja sama menuju tujuan yang diinginkan. Next, selanjutnya dibacakan oleh Dery. Fungsi kepemimpinan. 1. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. 2. Memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. 3. Mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan baik. 4. Memprakarsai struktur organisasi. 5. Menjaga koordinasi dan integrasi di dalam organisasi agar dapat berjalan dengan efektif. 5. Merumuskan tujuan internasional atau organisasional dan menentukan secara sarana serta cara dan efisien dalam mencapai tujuan tersebut. 6. Mengatasi pertentangan serta konflik-konflik yang muncul dan mengadakan evaluasi serta evaluasi ulang. 7. Mengadakan revisi, perubahan, inovasi, dan pengembangan dan menyempurnakan dalam organisasi. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Kepemimpinan menurut Bu Chari Alma. 1. Pemimpin karismatik, kekuatan energi, daya tarik yang luar biasa akan diikuti pengikutnya. 2. Tipe paternalistik, melindungi bawahan sebagai seorang bapak. 3. Tipe militaristis, sistem perintah, sistem komando dari atas ke bawah sifatnya keras, sangat otoriter. Bawahan selalu patuh, penuh acara formalitas. 4. Tipe autokratis, kekuasaan dan paksaan yang mutlak harus dipatuhi. 5. Tipe laissez-faire, bawahan berbuat semaunya sendiri. 6. Tipe populistis, berpegang pada nilai-nilai masyarakat tradisional. 7. Tipe administratif, menyelenggarakan tugas administratif secara efektif. 8. Tipe demokratis, berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan kepada pengikutnya. Oke, selanjutnya. Sebab-sebab munculnya pemimpin itu ada teori genetis. Pemimpin sudah ada sejak lahir dan tidak dapat dibuat. Dia memang sudah ditakdirkan menjadi pemimpin. Teori sosial, seorang pemimpin tidak dilahirkan, akan tetapi seorang pemimpin dapat dipersiapkan, dididik, dan dibentuk agar dia menjadi pemimpin yang hebat. Teori ekologis atau sintesis. Seorang akan sukses menjadi pemimpin apabila dia memang memiliki bakat-bakat pemimpin. Lalu ada ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan zamannya. Lalu yang kedua, memahami setiap permasalahan secara lebih dalam dibandingkan dengan orang lain, serta mampu memberikan keputusan terhadap permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, mampu menerapkan the right man and the right place secara tepat dan baik. Oke, selanjutnya. Next ada nilai-nilai kepemimpinan. Teoritik, yaitu nilai-nilai yang terhubung dengan usaha mencari kebenaran dan mencari pembenaran secara rasional.
Yang kedua ada ekonomis, yaitu yang tertarik pada aspek-aspek kehidupan yang penuh keindahan, menikmati setiap peristiwa untuk kepentingan sendiri. Yang ketiga ada sosial, menaruh belas kasihan pada orang lain, simpati, tidak mementingkan diri sendiri atau egois. Yang keempat, politis, berorientasi pada kekuasaan dan melihat kompetisi sebagai faktor yang vital dalam kehidupan. Yang kelima, religius, selalu menghubungkan setiap aktivitas dengan kekuatan pencipta. Oke, selanjutnya. Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apa tujuannya tercapai. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan apabila terjadi penyimpangan, di mana letak penyimpangan itu, dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya, untuk mencapai tujuan. Oke, selanjutnya. Fikri. Tipe pengawasan menurut Tehani Handoko. 1. Pengawasan pendahuluan. Strategi kontrol dirancang untuk antisipasi masalah atau penyimpanan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tersebut selesai. 2. Pengawasan konkuren. Pengawasan merupakan proses di mana aspek tertentu dari suatu prosedur atau syarat harus disetujui dulu sebelum kegiatan dilanjutkan, atau menjadi semacam double check yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan. 3. Pengawasan umpan balik dikenal juga dengan past action control, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah dihasilkan. Next. Pengawasan menentukan berapa banyak orang karyawan yang diperlukan serta keterampilan perlu dimiliki mereka. Menyeleksi individu untuk mengisi posisi dan kemudian diberi tugas kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan dengan baik. Meneliti bagaimana rencana-rencana dilaksanakan dan pelajari rencana-rencana sehubung dengan hasil-hasil yang dicapai, dan apabila perlu rencana tersebut dimodifikasi. Next. Selanjutnya. Yang terakhir ada tujuan pengawasan. Yang pertama itu mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbullah kesalahan yang baru. Dan yang terakhir, mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan sebelumnya. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Langsung sedikit. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.